Sehingga logisnya pemikiran kita hilang. Lebih percaya kepada hal-hal seperti itu. Ini dibuktikan di Rasulullah SAW dan diilustrasikan dengan peristiwa yang menimpa pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Naon sawabna ari aing kasep ari haji goreng patut. Maka proses yang harus dilakukan pertama bahwa orang harus yakin tabarrotu min hauli wa quwati lulubaran bahwa diri adalah makhluk anu teu boga andaya. Urang we teu usik teu malik, padahal lain teu usik teu malik ngan panon urang anu katipu. Ngan pedahanan seri timiti menit anu per detik nu pertama nepi ka detik anu terakhir seri we gambarna teh anger naon? Anger kitu. Kan itu. Seri model urang kayak gitu nya untungnya urang ngacat baru teh ayeuna teu aneh ngaca beungeut anger gitu nempo irung. Enggak, alhamdulillah Gusti geuning diserikeun keneh irung teh. Nempo ceuli, alhamdulillah ceuli teh digigir keneh. Coba lamun Allah heureuy. Coba lamun Allah heureuy. Poe kamari mah irung teh di dieu keneh. Nah, ari ayeuna geuning irung aing teh na beuheung. Kan itu. Eta waas ceuli jadi nempel dina panon. Wah, ripuh. Hulu sagede pedas ari huntu anger. Kebayang kan? Aya kumaha? Nah itu. Itu kan rububiyah, itu kan namanya apa? Rububiyah. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna kalau diserikin anger gitu kan. Ya katinggalilah model Haji Asep perubahan-perubahan nana salit-salit katingali ageng. Salit-salit beki kasep, beki bagernya gitu kan, beki gede ambakna itu kan. Jadi rububiyah. Ya. Makanya kita bukan hanya sekedar percaya, tidak cukup dengan yakin. Saya sering berilustrasi. Saya mau nanya aja. Hari Presiden Amerika Serikat saha? Obama kan? Lain si Udin. Amun ente ujian, pertanyaan siapakah Presiden Amerika Serikat? Da aing mah hayang si Udin, ditulis si Udin. Cek kira-kira punteuna eta bener tawa salah? Salah. Lumpat ke negara mana wae, tetap Presiden Amerika Serikat adalah Barack Obama. Kita sangat yakin. Tetapi saking yakinnya orang, saking yakinnya kita bahwa Presiden Amerika Serikat adalah Barack Obama, apakah itu dengan keyakinan itu kita menjadi warga negara Amerika? Tidak. Artinya kita bisa sangat yakin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik. Secara teori benar Allah yang mengurusi, tapi itu belum tentu, belum bisa menjamin bahwa kita sebagai seorang yang mukmin, sebagai seorang muslim yang akan terselamatkan nanti di akhirat. Karena yang terpenting adalah integritasnya. Maka napok raditu billahi rabba, baru dia seorang mukmin, baru dia seorang muslim. Raditu, aku ridho billahi, kepada Allah, rabban, sebagai Tuhan. Pengertian rububiyah siap diatur. Terserah Allah rek atur kumaha. Kulit aing rek hideung bodoh teuing sabodo Allah. Nanti yang bodas ari geus ciptakan kieu. Ah dimanfaatkeun we ku aing mah. Kan gitu. Siap. Oleh karena kita siap dengan rububiyah diatur oleh Allah, dan Allah adalah Sang Malik, Sang Raja, Raja punya hukum. Oleh karenanya apapun keseharian kita yang akan kita lakukan, pertanyakan dulu. Boleh apa tidak? Dilarang apa enggak? Dan kita harus bisa membaca untuk mewujudkan bahwa kita siap menjadi Rob, menjadi hamba Allah.
bahwa kita siap menjadi merobi kepada Allah, bermalik kepada Allah, berilah kepada Allah. Makanya ayat yang pertama adalah Iqra, baca. Apapun yang akan kita lakukan, baca dulu. Dicaram tawante. Ada 4 hal yang mesti dibaca. Di dieu kieu ayeuna abdi. Penuh lah segitu. Di dieu tempat. Kedua, kieu situasi. Katilu, ayeuna waktu. Nomor keempat, orangnya. Sok ente jeung kami ya, jeung akang. Beda. Tong beureuh ente ieu nu duaan lamun bareng ngobrol duanana lieur gelut. Aja bagian repe, uing bagian ngomong. Kan gitu, uing repe, ieu bagian ngomong. Coba dibalikeun, ente bagian ngadengekeun. Lamun aing duaan ieu nu ngomong marane nu ngomong, lieur aing kabur carekan ku sarerea. Makanya wali kuli waidin torikun min turuk, satu sama lain akan berbeda tugasna sewang-sewangan hatta dina sokat sekalipun. Sok aya imam aya mamum ulah pahili. Budak leutik ke imamna kumaha aing we di tukang. Doraka kese nuturkeun ka imam. Nah, oleh karenanya kul a'udzu birabbinas pok roditu billahi robba malikinas, Allah nu jadi raja. Wabil berarti prosedur kan, aturan-aturan ti Allah. Aturan-aturan ti Allah itu dalam bentuk agama, bentuk dinullah, berbentuk dinul Islam. Maka setelah roditu billahi robba wabil islami dina, Islam nggak jadi agama kuring. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada wad'un ilahiyun sarihimul ilama yasluhu wa ma'ah. Kita yakin aturan-aturan Islam moal geseh, aturan-aturan Islam pasti benar, aturan-aturan Islam pasti layak, aturan-aturan Islam tidak akan pernah kontradiktif dengan hukum manapun kecuali dengan iblis. Ada satu contoh, Masya Allah. Saya cukup terkejut. Pertama, ketika kita setahun yang lalu kita diboikot oleh Australia, tidak boleh, mereka tidak mengirimkan sapi potong ke Indonesia. Akhirnya harga sapi melambung. Coba apa sebabnya? Lamun baheula dia menggembar-gembor tentang hak asasi manusia, dan ternyata hak asasi manusia teterak. Dan kalau memang berdasarkan hak asasi manusia, orang Islam pun harus bebas memeluk agama Islam, orang Islam harus bebas melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dan ternyata mereka ketakutan. Akhirnya sekarang dibuat lagi ada hak asasi kehewanan. Mereka melihat kalau di Indonesia motong sapi, itu sok direjeng, digebutkeun. Katanya itu apa namanya? Ya, melanggar hak asasi kehewanan. Adalah Inggris yang menjadi biang keladinya. Kan Australia itu kan dominion dari Inggris. London kemarin akan dari sana. Tentang JPH. Akan ke sana tentang jaminan produk halal. Masya Allah. Sempat terjadi di Inggris bahwa teknik memotong hewan, baik sapi, kambing, babi atau apapun, bukan disembelih, tapi disetrum. Ini katanya lebih apa namanya menghewani gitu. Kalau jelema lebih manusiawi. Pala cek urang lamun disetrumkan lila nyeri nanya. Memang lambat, tapi kan lama sakitnya. Tapi ke dalam Islam langsung dua tenggorokan dipotong. Akhirnya masyarakat Islam di London sana protes kepada parlemen, khusus untuk kami umat Islam tolong diizinkan untuk bisa disembelih. Akhirnya sekarang kembali kepada kesembelihan. Teknologi luar negeri. Jadi teknologi luar negeri itu begitu disembelih sapi, bahkan tadi disembelih langsung dinaon, disetrum, langsung keluar jadi sosis. Di urang mah sosis asup keluar jadi jelema itu.
bahwa integritas raditu billahi robban betul sebagai pembuktian pribadi mukmin adalah raditu billahi robban, narima karena naon anu diaturkeun ku Allah. Bahwa pembuktian narima itu adalah wabil islami dinan, tetap melaksanakan tugas dan perintah situasi dan kondisi apapun. Nah, jadi raditu billahi robban bil islami dinan adalah kelanjutan nu disebut sigot tasdik. Sigot tasdik kata-kata bukti lah, pembuktian, kata pointer-pointer pembuktian kebenaran. Ya. Pointer pembuktian kebenaran itu namanya sigot tasdik. Raditu billahi robban karena memang a'udzu birabbin nas, Allah rububiyah. La kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Qul qulun min indillah. Kemudian la man ya'lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wala yang fatal jadi bingkal jadi, semuanya mual aya anu lepas tina takdir-takdir ketentuan saha Allah. Tinggal nu jadi permasalahannya adalah pertama kita adalah menerima. Ada dua hal yang saya garis bawahi dari beliau tadi sampaikan, bahwa pertama adalah konsekuensi kita tentang keberanian untuk melakukan perintah. Keberanian untuk melakukan sebuah perintah. Ini kita tidak melaksanakan perintah, kita mengabaikan perintah, kita menghindar dari perintah-perintah yang lain dari Allah, maaf. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena kita memiliki kekurangan keyakinan atas konsekuensi ketika titah dan perintah itu dilaksanakan. Contoh lah, sering ngobrol nukarasa ya, nukarasanya lamun aya dina Tran 7 aya si Sule ya, aya si Sule atau aya Persib lah kira-kira, aya Persib ya teh mending ke masjid mending lajo Persib jadi gitu. Nah sehingga pada akhirnya teh ke masjid tapi lajo naon, lajo Persib. Kenapa itu terjadi? Karena tidak yakin di masjid ada keindahan seperti Persib. Salah teu yakin bahwa di masjid ada kehebatan seperti di mana? Seperti di Persib. Seperti antara sinetron jeung baca Quran. Saya tidak yakin dalam Al-Quran ada sebuah emosi kesedihan. Oh, ada sinetron mawaasnya si eta dilahirkeun teu boga indung teu boga bapa, tuluy diteulun di alona, tuluy hirup teh sangsara, tuluy we dipitnah. Wah, sagala mereka rame awe emang ngobrolkeun teh. Ya, lajo sinetron pika nu natipina leweh milu naon. Milu leweh. Emosi terumbang-ambing dengan sinetron. Belaan wani ninggalkeun maca Quran. Kenapa? Karena tidak memiliki keyakinan bahwa dalam Al-Quran ada hal yang terbaik. Padahal Al-Quran subhanallah luar biasa. Bihi nastafi min kulli da in wa nuruhu dalilul liqulubina hina jalina wa khairatina. Nah ini setan dalam An-Nas disampaikan bahwa dia memiliki segmen yang sangat luar biasa, adalah memberikan gambaran yang lebih normatif, yang lebih bagus, anu leuwih rasional, tetapi endingnya adalah untuk kita menanggalkan hal yang sebenarnya. Siapa yang memberikan waswisu itu, was-wasan atau keraguan-raguan? Itu jelas setan. Setan pasti kalah. Iblis itu ya. Alladzi wasisu fi sudurinas. Di dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawlil wazrur. Simpulnya begini, setiap nabi, setiap rasul Allah selalu membuat rival,
membuat tandingannya. Ya. Dan setan ini kan kita juga pernah nempuh setan. Tidak pernah. Tetapi setan ini dia datang kepada kita itu dalam wujud manusia. Bukan dalam wujud manusia, tapi manusianya yang setan itu sendiri. Jadi manakala kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, asyaiton ini wujudnya yang kita lihat adalah manusia. Dan wujud-wujud manusia ini yang memberikan waswisu kepada kita, itu tidak perlu mereka berpikir bahwa bahwa ajaran itu yang kontradiktif dengan Islam tidak perlu logis. Tidak perlu. Tidak perlu kaharti. Dan tidak perlu pembuktian. Yang terpenting bagaimana umat Islam ini terganggu keyakinannya dengan waswisu itu sendiri. Seperti saya tadi sampaikan dengan hak asasi manusia. Salah satu contoh aja, laki-laki dengan perempuan kan sama. Dua lagi anak bapak. Aku naon dari waris aku dibeda-beda. Iya kan? Siga bener. Yuwaswisu akhirnya akhirnya ilmu atau ajaran Islam tentang waris itu yang paling pertama hilang. Padahal ilmu atau aturan tentang waris di agama manapun tidak ada. Sekali waktu saya pernah membaca sebuah majalah pada tahun 70-an. Bagaimana orang Jepang perempuannya berbondong-bondong masuk Islam. Salah satu daya tariknya karena dalam Islam ada aturan